Oke, teman-teman, kita lanjut. Sekarang eh, kita bakal ngebahas tentang fungsi atau rumus yang berlaku di dalam apa spreadsheet. Jadi ya kayak yang udah saya bilang di awal, kalau misalnya rumus-rumus yang nanti bakal kita pelajari itu rumus-rumus yang ada kaitannya dengan administrasi Muhammadiyah. Jadi nggak semua rumus kita bahas, gitu ya. Jadi untuk yang pertama itu ada rumus trim, gitu ya. Nah, di sini jadi untuk teman-teman yang penasaran, function atau fungsi itu ada di bagian sini, gitu ya, yang fx ini. Nah, di sini tuh ini kita bisa nulis rumus, berbagai rumus dan berbagai macam perintah di Microsoft di Google Spreadsheet, dan itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, buat yang pertama ini, yang trim, fungsi dari trim ini adalah menghilangkan spasi tambahan dalam sebuah teks, gitu ya. Jadi misalkan di sini teman-teman lihat di bagian Tokyo dan Jepang ini, di sini ada spasi yang berlebihan, gitu ya. Di sini ada berapa spasi? 2, 3, 4, 5 spasi, gitu. Nah, untuk ngapus spasi ini teman-teman nggak perlu manual, pakai backspace satu-satu, tapi ada caranya, yaitu pakai rumus trim, gitu. Nah, jadi caranya gimana? Caranya untuk memasukkan sebuah rumus di dalam Excel, teman-teman pakai simbol sama dengan, gitu. Nah, nanti udah beres sama dengan ini, baru nanti ditulis rumus apa yang ingin kita terapkan. Kalau dalam konteks ini berarti dalam trim, ditulis trim gitu, sampai muncul kayak gitu, terus di enter. Nah, di sini teman-teman lihat, nah di sini ada guidance atau petunjuk dari Google Spreadsheet tentang rumus yang ingin kita terapkan, gitu. Kenapa di sini dikasih guidance? Agar nanti nggak terjadi error dalam memasukkan rumus. Karena kalau misalnya kita salah dalam memasukkan rumus, gitu, nanti kita hasilnya bakal error. Contoh kayak gini. Nah, kalau misalnya kita ngasih rumus yang salah, nanti bakal error kayak gini. Makanya guidance ini diperuntukkan biar eh, apa si rumusnya itu bisa jadi. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya udah trim, kemudian tutup kurung, buka kurung, terus diklik yang bagian ini. Nah, Tokyo Jepang ini diklik, gitu ya, terus enter. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, nanti di sini dia bakal hilang langsung otomatis si kelebihan space-nya, kelebihan spasinya itu bakal hilang otomatis. Nah, begitupun dengan yang di bawahnya. Itu kalau misalnya kita klik lagi ini trim, gitu ya. Trim, dan di sini kita klik ini trim, buka kurung, terus ini. Nah, di sini bakal langsung otomatis hilang spasinya. Begitupun dengan yang terakhir. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen cepat, nggak perlu masukin rumusnya satu-satu, tapi nanti tinggal teman-teman klik nih bulatan yang di sini, nanti langsung diklik ke bawah, itu nanti otomatis dia rumusnya bakal copy secara otomatis kayak gitu. Nah, ini fungsi fungsi trim, gitu ya. Jadi ini untuk menghilangkan spasi tambahan dalam sebuah teks. Oke, selanjutnya masuk ke split, gitu ya. Kalau misalnya nanti teman-teman punya data tempat lahir dari berbagai macam orang, gitu. Terus teman-teman ingin memisahkan, gitu ya, tempat lahirnya. Jadi kalau misalnya ditulis tempat lahirnya itu Tokyo Jepang atau misalkan Paris Prancis. Nah, gitu. Kalau misalnya di dalam satu sel, terus teman-teman ingin memisahkan antara kota sama negaranya, gitu. Teman-teman nggak perlu ini di cut kemudian di copy, di paste, kemudian di cut kemudian di paste lagi. Nah, itu nggak perlu satu-satu kayak gitu.
Tapi teman-teman bisa pakai rumus split gitu. Jadi klik dulu sel yang ingin kita input, terus diketik sama dengan, terus split gitu ya. Ini kita contoh dulu yang pertama ya. Nih. Jadi sama dengan, terus split, itu enter. Nah, nanti dia masuk ke teks. Teksnya itu nanti kita klik yang ini, klik sel sebelumnya yang ingin kita pisahin tadi. Nah, B7, kemudian titik koma. Nah, di sini ada delimiter gitu. Nah, delimiter ini dia adalah patokan untuk memisahkan dua kata sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di yang di sel ini, Tokyo Jepang itu dipisahkan sama spasi gitu. Kalau misalnya yang bawah, Paris sama Prancis itu dipisahin sama strip. Yang bawahnya lagi Kuala Lumpur sama Malaysia itu dipisahin sama koma. Nah, spasi, terus strip, kemudian koma itu namanya delimiter. Nah, jadi nanti kalau misalnya teman-teman ingin memisahkan dua kata ini gitu, nanti teman-teman udah diklik bagian teksnya, kemudian masuk ke input delimiternya. Cara inputnya itu pakai kutip gitu ya. Kalau misalnya ini spasi berarti kayak gini. Nah, kutip terus spasi, kutip lagi jadi kayak kosong kayak gini, terus tutup kurung. Nah, nanti langsung otomatis bakal kepecah kayak gini. Tokyo di bagian kota, negara di bagian Jepang di bagian negara, Tokyo di bagian kota. Nah, begitu pun berlaku dengan sel-sel selanjutnya. Nanti teman-teman tinggal sama dengan, kemudian split. Nah, dimasukin teksnya ini, terus titik koma, terus masukin delimiternya berarti strip. Nah, kayak gitu. Jadi nanti langsung otomatis dia bakal kepecah. Yang Kuala Lumpur sama. Ini split, terus masukin teks, terus delimiternya masukin koma. Nah, ini harus pakai ini ya teman-teman, harus pakai didefinisikan pakai kutip. Kalau misalnya nggak pakai kutip nanti bakal error. Nah, nanti teman-teman diikutin aja kalau misalnya bingung gitu ya, example di sini gitu. Nah, terus langsung tutup kurung. Nah, udah kayak gini. Nah, itu adalah fungsi untuk split. Jadi membagi teks menjadi beberapa bagian berdasarkan delimiter tertentu. Delimiter itu yang tadi. Kayak gitu. Nah, kita lanjut. Sekarang fungsi atau rumus upper, lower, dan juga proper. Nah, fungsi upper itu ditujukan untuk membuat kalimat menjadi kapital semua. Kalau misalnya lower, itu untuk membuat kalimat menjadi huruf kecil semua. Kalau proper, itu membuat awal kata itu menjadi kapital. Nah, teman-teman bisa lihat di contoh-contoh ini, gitu ya. Untuk yang pertama, yang upper, di sini semuanya semuanya kapital. Di sini semuanya kecil. Di sini yang pertamanya aja kapital. Nah, biasanya kan kalau misalnya teman-teman ngubah atau ngolah data dari Google Form, itu kan orang-orang kadang random ya. Nulis nama tuh ada yang kecil semua, ada yang caps lock semua, ada yang caps locknya nggak jelas gitu. Nah, jadi buat ngerapihin data-data kayak gitu, teman-teman nggak perlu ngedit satu-satu, nggak perlu diedit huruf per huruf gitu. Jadi cukup pakai rumus upper, lower, atau proper image gitu. Misal, nah ini kan di bagian ini kata eisnya itu gede gitu kan, kapital. Tapi di bagian rahmatnya ini dia kecil. Nah, gimana kalau misalnya kita pengen ngubah nama ini gitu ya untuk jadi kapital semua? Berarti sama dengan terus upper itu kan, nah langsung teks, klik yang ini. Nah, langsung enter. Nah, itu kalau misalnya di spreadsheet salah satu fiturnya itu kayak gini teman-teman. Ada fitur autofill gitu. Dan itu ya ngebantu biar langsung lah gitu. Jadi ini semua langsung bakal bisa diedit pakai rumus upper kalau misalnya kita ngechecklist kayak gini. Nah, ini udah otomatis kayak gitu. Itu pun dengan yang ini gitu ya, sama dengan lower.
gitu ya. Nah, ini udah otomatis nih K10. Langsung tinggal enter, gitu kan. Terus kalau misalnya pengen apa di autofill, ya bisa kayak gini. Nah, itu langsung semuanya bakal keisi. Ini juga proper sama. Nah, itu autofill. Nah, langsung kayak gitu. Jadi ya. Jadi apa untuk upper, lower sama proper tuh kurang lebih untuk prakteknya kayak gini. Oke, lanjut ke rumus selanjutnya. Ini saya bingung bacanya gimana. Concatenate, gitu ya. Eh, ini adalah fungsi untuk menggabungkan beberapa teks menjadi satu, gitu. Nah, ini peruntukannya untuk apa, teman-teman? Ini peruntukannya untuk membuat becean, gitu. Untuk membuat becean atau misalkan ada apa customer service, atau bisa juga nanti kalau misalnya teman-teman buat surat berantai kayak gitu. Nah, jadi nanti eh, misalkan gitu ya, teman-teman nanti ada jualan-jualan sesuatu itu di organisasinya, terus nanti disuruh ngisi form, gitu kan? Disuruh ngisi form, misalkan data diri gitu ya, nama, usia, terus kota kelahiran, gitu kan, bukti transfer dan sebagainya macamnya. Atau ya data diri dulu lah ya, gitu. Nah, terus nanti dari data diri ini teman-teman ingin buat BC-an, gitu. BC-annya gimana? BC-annya bahwa halo Fulan, gitu. Eh, karena kamu udah ngisi apa misalkan form, gitu ya, dan form ini memang untuk katakan pembelian merchandise dari PCI Mesir. Nah, bisa langsung apa misalkan transfer atau eh, mengirimkan bukti pembayaran ke nomor berikut. Nah, misalkan kayak gitu. Nah, jadi ini tuh untuk apa fungsi dari rumus ini tuh untuk becean-becean kayak gini. Gitu. Jadi kita menyicipi gitu ya, apa mensisipi atau kita ngasih kalimat ataupun kata di antara data-data yang ada gitu. Sebagai contoh ya. Nah, kita punya nama lengkap gitu kan. Kokom Sunandar di sini. Nah, usianya 43 tahun. Kota kelahirannya Tokyo. Nah, kayak gitu ya. Nah, kita udah punya 4 data nih. Udah 4 data. Terus kita ingin ngebuat data-data ini jadi kalimat yang lebih ngalir. Gitu ya. Kita buat jadi kayak storytelling gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya diubah kalimat gitu. Itu nanti bisa kayak gini. Atau yang kedua ya, yang Is Rahmatullah ini, 43 tahun, Paris, Prancis. Ini sama dengan concatenate. Gitu, di enter. Nah, string gitu ya. String 1. String 1 tuh maksudnya data. Kayak gitu ya. Data 1 misalkan string 1 ini gitu ya. Terus titik koma. Terus apa? Teman-teman kasih berusia gitu ya. Nah, ini setelah ini kasih spasi dulu. Nah, ini teman-teman kalau misalnya teman-teman lihat, ini ada apa? Ada yang warna biru ini. Ini hasil sebelum kita enter gitu ya, teman-teman. Itu kayak gambaran atau cuplikan dari hasil yang nanti bakal jadi setelah kita enter rumusnya gitu. Nah, udah dikutip, terus kasih spasi, kita tambah berusia, gitu kan? Terus spasi lagi, tutup kutip, terus ini klik string apa titik koma, terus klik string 2, gitu kan? Jadi nanti hasilnya tuh Is Rahmatullah berusia 43. Nah, belum beres gitu. Nah, nanti titik koma lagi, terus kutip lagi, spasi, tahun. Nah, jadi apa kalau teman-teman lihat gitu ya, nih A8 gitu kan, A8 tuh berarti sel A8, berarti kolom A baris ke-8 gitu kan, Isromatullah. Nah, terus dipisahinnya itu dengan apa? Dengan titik koma. Nah, titik koma itu sebagai penanda gitu ya.
penanda dari string 1 ke string 2 kayak gini. Nah, gitu. Titik koma. Nah, ini kita kasih nih CCP kalimat berusia. Nah, kasih apa? Kasih kutip. Kemudian apa? Spasi. Kenapa harus pakai spasi? Karena kalau misalnya nggak pakai spasi, nanti gini, teman-teman. Nah, dia bakal nyambung. Jadi makanya harus pakai spasi di sini. Nah, berusia, terus spasi lagi, kutip, terus titik koma. Terus masuk ke B8. Sel B8 berarti kolom B baris ke 8. Gitu ya. Titik koma, kemudian dikasih tahun dan seterusnya. Gitu. Nah, nanti bisa autofill juga kayak tadi kalau misalnya mau gitu ya. Nah, udah kayak gini, teman-teman. Jadi ini concatenate itu dia dipergunakan untuk menggabungkan beberapa teks yang tersebar di beberapa sel itu menjadi satu kalimat yang padu. Gitu. Nanti peruntukannya itu menyesuaikan, bisa buat bacaan, bisa buat tanda terima kasih, misalkan kayak gitu setelah setelah dia udah purchase atau yang ngebeli merchandise kita, terus kita kasih surat dengan metode kayak gini. Nah, itu bisa. Oke. Rumus selanjutnya adalah left, mid, dan right. Gitu ya. Fungsi left ini apa? Fungsi left ini adalah untuk mengekstrak karakter dari kiri. Gitu ya. Satu itu sama dengan huruf pertama. Sedangkan kalau mid itu mengekstrak karakter dari tengah. Kalau misalnya right itu mengekstrak karakter dari kanan. Nah, maksudnya apa? Tonton. Kita langsung aja ya. Ini misalkan teman-teman jadi anggota bibliotek. Terus setiap buku itu kan biasanya ada kode buku. Gitu. Misalkan ada contohnya nih. Ada buku sebelum filsafat. Gitu ya. Karya siapa? Syekh Fahruddin Faiz. Nah, itu. Dr. Fahruddin Faiz. Nah, itu misalkan dia kode bukunya gini. Fil, gitu ya kan, karena filsafat, itu masuk kategori filsafat. Kemudian katakan ada di rak kedua, gitu ya. Nomor buku 123.586. Nah, misalnya kayak gini ya. Oke. Nah, terus kita ingin mengekstrak nih. Kita ingin memisahkan, gitu ya, kode buku ini menjadi per bagian-bagiannya. Jadi kita ingin mengekstrak kata fil, mengekstrak ini 2 Romawi sama mengekstrak angka ini. Nah, kalau misalnya secara manual kan lama gitu ya, teman-teman. Kita harus ini di copy, di paste dan seterusnya. Nah, buat salah satu caranya itu bisa pakai metode yang kayak gini. Bisa metode pakai left atau extract. Left, mid atau right. Gitu. Caranya gimana? Nah, jadi teman-teman nanti tinggal misalkan yang di bawahnya ya, habit gitu. Nah, ini sama dengan left, gitu ya. Left, terus teman-teman nanti, nah ini B10, teman-teman klik B10, ini ya. Nah, string satunya ini, nanti teman-teman klik yang ini, B10. Nah, terus titik koma, nah, titik koma, terus number of character. Number of character itu berarti apa? Berarti jumlah huruf yang ingin teman-teman ekstrak. Gitu. Misalkan di sini kita ingin mengekstrak 3 huruf dari kiri. Nah, berarti nanti ditulisnya di sini 3. Gitu. Jadi nanti yang keluar bakal def. Jadi kalau misalnya kita ini tuh berarti bacanya gimana, teman-teman? Artinya kita ingin mengekstrak gitu ya, mengekstrak huruf dari kiri ke kanan gitu ya, yaitu teks yang ada di sel B10 gitu. Yang ada di sel B10 sebanyak 3 huruf dari kiri. Nah, kayak gitu, kurang lebih bahasanya tuh. Apa ini? Nah, gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita ditulis di sini 1, yang keluar cuma D gitu. Karena dia cuma mengekstrak huruf D. Dari kiri ke kanan itu cuma diekstrak 1 huruf. Kalau misalnya kita tulis di sini 2, nah berarti nanti cuma DE doang yang keekstrak.
Nah, gitu. Kalau misalnya kita di sini tulis ketiga, baru dia bakal jadi def. Nah, gitu ya. Nah, terus nomor rak, gitu ya. Nomor rak di sini berarti apa? Mid, gitu ya. Nah, mid, terus buka kurung, string. String itu berarti selnya yang ingin kita bawa. Nah, terus klik di sini, titik koma. Nah, starting at, startnya dari mana nih? Gitu, startnya dari mana? Jadi nanti kita hitung. Ini huruf 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti mulainya itu dari apa? Dari huruf kelima. Gitu. Dari huruf kelima, kemudian apa? Titik koma lagi. Ekstrak lengthnya mau berapa huruf dari huruf kelima yang kita ekstrak. Misalkan 1. Gitu. Nah, terus tutup kurung. Nah, berarti nanti yang ke bawahnya itu cuman i. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya yang right itu kebalikan dari left. Prinsipnya sama. Right. Terus kita pilih teksnya. Kita pilih teksnya, terus pilih berapa, misalkan 6 huruf. Nah, ntar langsung otomatis kayak gitu. Nah, itu fungsi dari left, mid, dan juga right, gitu ya. Oke, selanjutnya ada rumus if, gitu ya. Nah, rumus if ini adalah rumus logika, gitu. Ya, teman-teman yang belajar mantik, ini if ini adalah penerapan Qodiyah syartiyah, kias istisnai itu ke dalam bentuk coding. Nah, simpelnya kayak gitu. Nah, jadi if itu adalah ekspresi logika, gitu ya. Jadi fungsi dari if itu adalah membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Gitu. Nah, misalkan nih, teman-teman jadi pengurus DAD misalkan. Nah, terus waktu penerimaan peserta baru ya teman-teman buat placement test misalkan gitu ya, buat ujian masuk DAD. Nah, terus ada nih data nilai. Nah, teman-teman diminta untuk mengkategorikan mana aja siswa-siswa yang lulus untuk masuk DAD dan mana yang enggak. Gitu. Nah, misalkan kita definisikan kalau misalnya yang lulus itu nilainya itu di atas 6 gitu. Nah, teman-teman bisa secara manual gitu. Jadi teman-teman lihat nilainya kan gitu. 7 di atas 6 berarti lulus. 8 di atas 6 berarti lulus. 9 di atas 6 berarti lulus dan seterusnya. Nah, cuman kalau misalnya ingin cara yang lebih cepat, kita bisa pakai apa? Rumus if ini gitu. Nah, caranya gimana? Nah, ini misalkan ya, kita tulis if. Nah, if terus, nah ini teman-teman lihat ya. Di sini ada logical expression. Jadi if itu yang pertama adalah ekspresi logika. Ekspresi logikanya itu gimana? Ekspresi logikanya itu kita di sini misalkan nih kita klik yang ini gitu ya, B7 gitu, itu lebih dari 6 gitu kan. Jadi maksudnya apa nih bacanya? Jika sel B7 itu nilainya lebih dari 6 gitu. Nah, terus teman-teman titik koma. Nah, ini value if true. Jadi kalau misalnya si nilai selnya ini benar berdasarkan ekspresi logika ini gitu. Apa yang bakal diperintahkan? Apa yang bakal diputuskan? Nah, itu misalkan kita tulis lulus gitu ya. Nah, terus kalau misalnya ini value if false, jadi kalau misalnya si ekspresi logika ini salah, itu kan bukan benar. Nah, berarti nanti kita tulis katakan gagal. Nah, berarti bacanya ini gimana teman-teman? Jika sel B7 itu lebih dari 6, maka tulis lulus. Gitu ya, tulis lulus. Tapi jika enggak,
tulis gagal. Gitu ya. Jadi di sini ini ekspresi logikanya. B7 lebih dari 6 itu ekspresi logika. Kemudian yang kedua ini apa? Nilai jika true gitu ya. Nilai jika benar ekspresi logikanya. Itu kan ini 7 lebih dari 6 kan. Berarti ekspresi logikanya benar, true gitu. Nah, berarti dia bakal ditulis lulus gitu ya. Tapi kalau misalnya gagal, kalau misalnya ternyata ekspresi logikanya salah, artinya berarti dia di bawah 6, berarti di sini tulis gagal. Nah, nanti teman-teman tinggal diklik aja 2 kali gitu ya. Kan tadi bisa di drag gitu ya. Bisa di drag ke bawah, bisa juga teman-teman klik 2 kali. Nah, ini 7 langsung lulus, 8 lulus, 9 lulus, 10 lulus. 2 gagal. Kenapa gagal? Karena ekspresi logikanya nggak masuk. B11, 2 itu lebih dari 6. 2 itu kan kurang dari 6, bukan lebih dari 6. Maka ekspresi logikanya itu dia jadi keliru. Nah, kalau misalnya keliru, tadi apa? Keputusannya ditulis gagal. Gitu ya. Itu penggunaan apa? Penggunaan rumus if. Nah, itu kan sama kayak mantik ya, gitu. Laukana misalkan kayak gitu kan. Laukana asyamsu toli'ah fanahar mawjudah. Lakinnahu toli'ah. Nah, gitu. Berarti fanahar mawjudah. Nah, itu kurang lebih modelnya kayak mantik-mantik gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman paham mantik, insya Allah paham ini. Oke. Nah, terus selain if itu ada ifs, gitu ya, ada s di belakangnya. Nah, beda sama if, kalau misalnya ifs gitu, ada s-nya gitu ya, itu membuat keputusan berdasarkan beberapa kondisi. Kan kalau misalnya teman-teman lihat, di sini ekspresi logikanya itu cuma satu. Kalau misalnya B7 lebih dari 6, nah itu kan ekspresi logikanya satu. Artinya kondisinya itu cuma satu. Nah, kita bisa membuat rumus ini gitu ya, membuat keputusan ini berdasarkan beberapa kondisi tertentu. Gitu. Misalkan masih teman-teman jadi jadi pengurus DAD gitu, terus di ujian di ujian nahu gitu ya, teman-teman ingin ngasih nilai gitu, seseorang itu dapat nilai A, B, C atau D gitu kan. Nah, kan kita nggak mungkin cuma masukin satu ekspresi nilai, satu ekspresi logika gitu kan. Nah, jadi makanya karena kita perlu beberapa ekspresi logika, maksudnya kayak gini, kita perlu patokan yang A itu nilainya berapa, yang B itu nilainya dari berapa ke berapa, yang C nilainya dari berapa ke berapa, dan D nilainya ke berapa. Berarti harus ada berapa? Harus ada seenggaknya 4 kondisi, ya kan? Bukan satu kondisi doang. Artinya ada 4 ekspresi logika yang perlu kita input. Nah, itu kita pakai rumus ifs gitu, yang ada S-nya. Penerapannya gimana? Ini teman-teman sama dengan, nah terus ifs gitu ya. Terus pilih sel B23, ifs, terus di sini deh, sel 23, B23, terus nah titik 2, titik koma, value 1 gitu ya. Value satunya misal gitu ya, kita katakan misal kayak gini, ifs ya, kurung buka, B23 ini dia lebih dari sama dengan 90, jangan kayak gitu ya, lebih dari sama dengan 90. Nah, terus teman-teman titik koma, terus misalkan kita tulis kalau misalnya nilainya true, benar, berarti A gitu. Artinya apa di sini? Kalau misalnya nilai dari sel B23 ini lebih dari sama dengan tuh berarti dimulainya dari 90 ke atas gitu ya, dari 90 terus 91, 92 sampai 100. Jadi kalau misalnya kayak gitu berarti dia nilainya A. Nah, terus kita titik koma lagi, dan kalau misalnya B23 gitu ya lebih dari sama dengan 80 gitu kan misalnya, terus kita titik koma lagi, maka kalau misalnya benar lebih dari sama dengan 80, tulis B
Gitu. Kita kasih dua ekspresi logika aja gitu ya teman-teman. Contoh. Nah, udah kurung. Nah, gitu ya. Nah, ini jadi nanti langsung otomatis gitu teman-teman. Langsung otomatis teman-teman nggak usah ngecek satu-satu nilainya atau ngelihat skalanya itu satu-satu. Tapi cukup ngasih satu rumus dan langsung nanti diterapin ke semuanya. Gitu. Jadi ini gimana cara baca rumusnya, teman-teman? Nah, baca rumusnya ini tuh kalau gitu ya. Kalau misalnya B22, berarti B22 tuh sel kolom B baris ke-22. Berarti ini kalau misalnya ini nilai nahu yang di sini gitu, itu lebih dari sama dengan 90, gitu. Nah, ini lebih dari sama dengan 90, masuk nggak ekspresi logikanya? Masuk, gitu. Kenapa? Karena nilai nahunya si kokom ini itu 90. Artinya dia masih masuk skala A, gitu. Karena dia masuk, gitu kan? Karena dia masuk, dia ditulisnya A. Nah, kayak gini kan? Nah, sedangkan ini dia kalau misalnya dia B23 ini lebih dari sama dengan 90, berarti dia tulis A. Nah, pertanyaannya 80 itu lebih dari 90 nggak? Nggak. Dia kurang dari 90. Gitu. Terus, dia bakal didefinisikannya sebagai apa? Nah, didefinisikannya itu pakai rumus selanjutnya. Dan kalau misalnya B23 itu lebih dari sama dengan 80, maka tulis B. Nah, ini karena dia 80, nah berarti dia dapat nilainya B. Kemudian ekspresi logika yang ketiga, kalau misalnya B23 itu lebih dari 70, lebih dari sama dengan 70, berarti itu C. Gitu. Kalau misalnya lebih dari sama dengan Kalau misalnya kurang dari 70, berarti dia D. Kayak gitu. Nah, ini itu pengaplikasian dari ifs. Jadi memang untuk ngelatih ini memang perlu waktu, teman-teman, tapi ya secara prinsip rumus ifs ini digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan beberapa kondisi tertentu. Kayak gitu. Jadi ya nanti bisa sambil latihan aja. Nanti teman-teman bisa akses modul ini di kolom deskripsi, dan nanti bisa teman-teman kerjain dan cobain sendiri-sendiri. Nanti bakal saya kosongin bagian ininya. Nanti bisa teman-teman coba sendiri. Gitu ya, di sini udah ada contohnya, dan teman-teman silahkan input rumusnya sendiri-sendiri di sini gitu. Oke. Nah, itu untuk yang rumus if. Nah, sekarang kita masuk ke penjumlahan, gitu ya teman-teman. Ini mungkin teman-teman udah sering ya ngelihat sum, gitu ya. Nah, oke, kita mulai dari sum dulu tuh. Sum itu artinya dia fungsinya digunakan untuk menjumlahkan sel-sel yang kita inginkan, gitu. Nah, misalkan teman-teman di sini lagi ngitung satuan barang. Nah, lagi bikin rekapitulasi atau lagi bikin rancangan anggaran, ada barang satu harganya 100.000, gitu ya. Harga satuan le-nya itu 300 le misalkan gitu. Harga satuan USD-nya misalkan 10 US dollar. Barang kedua gitu ya. Barang ketiga dan seterusnya. Nah, teman-teman ingin mencari total dari masing-masing harga satuan ini, gitu ya. Total dari harga barang yang ingin dibeli. Nah, teman-teman nggak perlu buka kalkulator, gitu ya. Nah, ini teman-teman tinggal klik sama dengan kemudian sum. Nah, itu langsung otomatis di enter. Nah, nanti langsung otomatis dia bakal dijumlahkan. Nah, ini penting, teman-teman. Jadi, teman-teman jangan sampai sekali-kali teman-teman menjumlahkan keuangan organisasi itu secara manual, gitu. Jadi jangan sampai teman-teman apalagi teman-teman nanti yang diamanahi sebagai bendahara umum, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman diamanahi jadi bendahara atau bendahara umum, wajib paham tentang konsep seenggaknya rumus sum ini gitu. Sum if gitu. Nah, itu yang paling minimal sum lah gitu.
ya penjumlahan apa aritmatika dasar di dalam Excel gitu ya. Nah, ini adalah penjumlahan gitu. Nah, ini juga sama. Kenapa jangan manual? Karena potensi untuk human error-nya bakal lebih tinggi. Salah input data, kemudian apa? Karena kalau misalnya selisihnya sedikit aja, yaitu laporan keuangannya belum bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Jadi untuk mencegah human error kayak gini, teman-teman harus menguasain tentang rumus sum ini gitu. Nah, itu sum gitu ya. Easy lah ini. Nah, terus sum if. Nah, kalau sum if itu beda dikit. Kalau sum if itu berarti dia menggabungkan penjumlahan dengan logical expression kayak tadi. Ekspresi logika kayak tadi. Jadi sum if itu adalah penjumlahan dari sel yang diinginkan dengan kriteria tertentu. Gitu. Misal, gitu ya, teman-teman. Di sini kita punya data pemasukan, gitu ya. Dana masuk 150 juta, itu sumbernya sponsorship, gitu ya. Katakan dari perusahaan Lamar, gitu ya. Lamar itu katakan ngasih 150 juta ke kita. Kemudian Juhaina, gitu ya, itu juga ngasih 500 juta ke kita. Nah, terus ada Juleha, gitu ya, ngasih dia 400 ribu. Tapi dia posisinya bukan sebagai sponsorship, tapi sebagai donatur. Nah, misalkan ya, kita anggap donatur itu yang katakan nominal ngasihnya itu di bawah 1 juta lah gitu. Sedangkan sponsorship atau yang di bawah 5 juta lah gitu. Sedangkan sponsorship itu yang di atas gitu. Yang di atas 5 juta. Nah, kita ingin menghitung gitu ya. Berapa banyak uang yang masuk dari sumber sponsorship dan berapa banyak uang yang masuk dari sumber donatur. Gitu. Nah, untuk ngitung cepatnya, teman-teman bisa pakai rumus sum if. Gitu. Nah, misalnya kayak gini. Ini udah jadi ya, udah jadi ini. Sum if, gitu ya. Ini untuk rumusnya itu? Yang pertama itu range kategori. Jadi kategori, jadi range kategori itu maksudnya apa? Teman-teman ingin menghitung uangnya itu dari mana ke mana. Gitu kan? Kalau misalnya kita ingin hitung kan ini ya. Yang ingin kita hitung kan ini. Nah, ini namanya range kategori. Artinya yang ingin kita jumlahkan, yang ingin kita hitung itu yang mana. Nah, ini namanya range kategori. Kemudian titik koma, terus masukin kriterianya. Nah, terus titik koma, range data yang ingin dijumlahkan. Oh, ini range kategori itu salah. Range kategori itu yang ini. Range kategori itu artinya apa? Kategori mana yang ingin kita hitung. Gitu kan? Nah, ini kan sumber kan itu. Nah, range kategori itu yang ini. Artinya apa? Kita ingin menghitung kategori apa? Sponsorship atau donatur. Nah, gitu. Terus kita masukin kriterianya. Jadi ya, misalkan nih, sum if buka tabel, kemudian kita masukin tabel kedua yang bagian sumber. Gitu ya. Ini bagian sumber. Nah, ini teman-teman drag sampai kayak gini. Kemudian masuk ke ini titik koma, terus masuk ke kriteria. Nah, kriteria yang ingin kita cari itu adalah pemasukan dari donatur. Nah, berarti nanti teman-teman ketik ini, kutip donatur, kutip lagi. Nah, ini artinya apa? Dari dari range gitu ya. Dari range yang udah kita blok ini, cari kata donatur. Gitu. Cari kata donatur. Kalau misalnya udah cari kata donatur, gitu. Terus kita masuk ke sum range, gitu ya. Nah, sum range ini adalah data uang mana yang ingin kita jumlahkan. Kayak gitu. Itu yang kolom sebelahnya, tabel sebelahnya. Nah, jadi kalau misalnya udah di blok, nanti kita bakal tahu kayak gitu. Kita bakal tahu bahwa dana masuk dari donatur itu sebanyak Rp1.971.000. Nah, sekarang kita bakal cari yang sponsorship dengan cara yang sama. Pertama masukin sama dengan sum if, ya kan? Terus buka tutup, terus masukin range, jadi ya, range kategorinya mana yang ingin kita cari, ini kan? Nah, yang ingin kita cari, gitu. Terus titik koma, terus kita masukin
kriterianya. Kriterianya itu adalah sponsorship. Nah, terus titik koma. Terus sum range kita masukin yang ini. Set. Nah, langsung tuh dapat. Jadi yang kalau misalnya dari sponsorship yang kita dapat 663.560.000 rupiah gitu. Nah, ini itu untuk nyari jumlah dana masuk yang kita terima dari berbagai macam sumber dana yang ada kayak gitu. Ini salah satu contoh pengaplikasiannya ya gitu. Jadi sum if itu adalah penjumlahan dari sel yang diinginkan dengan kriteria tertentu. Oke. Nah, terakhir tentang permasalahan sum gitu kan. Selain sum if, itu juga ada sum ifs gitu ya. Jadi kayak sebagaimana ada if dan ifs, sum if juga ada sum ifs gitu. Jadi sum ifs itu adalah penjumlahan dari sel yang diinginkan dengan beberapa kriteria. Kalau tadi kriterianya itu perintahnya apa? Tolong nih cariin dari tabel sumber ini gitu ya. Mana yang merupakan donatur. Artinya dia cuman satu logical expression aja. Cuman satu ekspresi logika aja. Gitu. Jadi ekspresi logikanya gimana? Kalau misalnya di dalam tabel sumber ini tulisannya donatur, maka jumlahkan semua dana yang masuk dari kategori donatur. Itu logical expressionnya, cuma satu. Itu. Nah, sekarang kita ingin buat kondisinya itu, kriterianya itu beragam, bukan cuma satu doang. Nah, misalkan ya, teman-teman. Di sini kita lihat bahwa beberapa orang itu transfer 2 kali. Transfer beberapa kali gitu ya. Ini Kokom 3 kali. Kemudian Juleha sekali gitu ya. Terus yang lain misalkan ada yang beberapa kali. Nah, kita ingin tahu gitu kan. Misalkan dari Kokom ini gitu ya, dari berkali-kali transfer, total transferan yang dikirim sama Kokom ini berapa ratus ribu sih gitu. Nah, kemudian Juhaina gitu ya, Juhaina kan ini beberapa kali juga nih. Beberapa kali ngirim dana, berapa sih total jumlah dana yang dikirim sama Juhaina. Gitu. Nah, cara buat ngitungnya gimana? Yaitu pakai sum ifs. Itu apa? Yang pertama, sum if sama dengan range data yang ingin dijumlahkan. Gitu ya. Kalau misalnya sum if, tadi yang pertama kita pakai range kategorinya dulu. Artinya sumber dananya dulu yang kita blok. Nah, sedangkan kalau misalnya sum ifs, yang pertama kita blok itu adalah range data yang ingin dijumlahkan. Berarti yang ininya dulu. Terus, setelah itu titik koma, range kategori 1, itu artinya kita blok yang ini, sumber dana, gitu kan. Range kategori 1, titik koma, kemudian masukin kriteria pertama, misalkan kita ingin tahu tentang donatur, gitu ya. Terus titik koma lagi, range kategori 2. Nah, kita blok yang bagian ini, terus titik koma, dan kita masukin. Dari nama-nama ini, siapa yang lagi kita cari? Siapa yang lagi kita ingin jumlahin? Gitu ya, kita coba. Nah, misalkan ini sama dengan sum ifs, gitu ya. Nah, sum range. Nah, ini berarti kita masukin aliran dana yang ingin kita jumlahkan. Terus, titik koma, kriteria range, gitu ya. Kita masukin yang ini dari sumber dana, gitu ya. Kriterianya dari sumber dana. Terus kriterianya apa? Kriterianya kita masukin donatur. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat, donatur itu udah langsung hasilnya 1.971.000 kayak yang di atas gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman masukin kriteria yang kedua gitu, itu hilang lagi. Si jawabannya hilang lagi. Jadi teman-teman masukin kriteria yang kedua dari sini, set. Terus titik koma lagi. Nah, itu 0 lagi gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita tulis katakan Kokom. Nah, dia langsung kebaca bahwa jadi ini bacanya gimana? Jumlahkan jika gitu ya, jumlahkan tabel ini jika dia termasuk ke dalam donatur dan dia termasuk gitu ya, dia termasuk ke dalam donatur dan dia termasuk ke dalam transferan yang dilakukan oleh Kokom. Nah, itu cara baca sum if-nya gitu. Oke, nanti kalau misalnya di enter,
dia langsung otomatis keisi. Nah, sekarang sponsorship Juhaina. Sponsorship Juhaina juga sama. Pertama sama dengan sum if, gitu ya. Kemudian kita masukin range-nya. Yes. Nah, kita masukin range-nya. Set. Terus kita titik koma. Kriterianya kita masukin lagi. Nah, terus kriterianya kita masukin sponsorship. Terus titik koma lagi, kriteria kedua ini masuk, terus kriterianya Juhaina. Nah, dia langsung tuh 500.860.000. Nah, kayak gitu. Itu penggunaan untuk sum ifs. Oke. Nah, ini untuk penjumlahan dasar gitu ya. Ini untuk pertambahan. Kalau misalnya untuk pengurangan, pokoknya simbolnya, teman-teman. Kalau misalnya untuk pertambahan, nanti teman-teman ya misalkan di sini ada ini ya, ada 130, terus di sini ada 250, 240. Nah, teman-teman ingin jumlahkan berarti bisa nih sama dengan ini, diklik, terus ditambah sama ini klik lagi. Nah, dia langsung otomatis, gitu kan? Ini penjumlahan. Kalau pengurangan berarti sama. Ini diklik selnya, kurang gitu ya, strip ini diklik selnya. Nah, ini jadi minus 110. Kalau misalnya perkalian sama dengan selnya diklik. Nah, teman-teman pakai simbol bintang. Misalkan ini dikali 5. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini buat perkalian. Kalau buat pembagian gitu ya, sama dengan sel ini itu pakai slash atau garis miring. Kemudian bagi 2, misalnya kayak gitu. Nah, 65.000, 65 perak. Nah, ini penjumlahan dasar yang teman-teman wajib tahu. Apalagi teman-teman yang bendahara. Gitu. Jadi, harapannya penjumlahan yang teman-teman lakukan untuk melaporkan keuangan organisasi itu menggunakan hitungan spreadsheet kayak gini. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke rumus that if, gitu ya. Nah, that if ini dipergunakan untuk apa, teman-teman? Dipergunakan untuk mencari selisih waktu dari dua tanggal yang berbeda. Gitu. Today itu untuk mengekstrak hari ini. Now itu untuk mengekstrak hari ini beserta jam. Gitu ya. Jadi ini ada date, ada rumus that if, ada rumus today, ada rumus now. Oke. Kita misal lagi-lagi kita jadi apa? Cosplay jadi teman-teman bibliotek. Gitu ya. Nah, ada orang yang minjem buku nih, gitu. Namanya Rahman Mubarok. Dia minjem buku sebelum filsafat. Peminjaman bukunya itu dia dilakukan pada 13 Oktober 2025. Gitu ya. Nah, terus pengembaliannya itu dia di 24 Oktober 2025. Ya, artinya sekitar berapa? 10 hari lah, ya 11 hari. Nah, terus kita ingin tahu tuh kapan kira-kira kita harus ngingetin si Rahman ini buat ngembaliin buku, gitu kan? Berapa lagi waktu yang tersisa buat si Rahman buat peminjaman? Artinya apa? Sehingga kita tahu kapan kita harus memperlakukan denda buat si Rahman ini, gitu. Nah, untuk ngasih reminder atau pengingat buat kita, gitu ya, kita bisa pakai rumus that if ini. Nah, jadi artinya apa? Kita mencari selisih, gitu ya. Kita mencari selisih waktu dari dua tanggal yang berbeda. Nah, nanti pengaplikasiannya kayak gimana? Pengaplikasiannya itu tanggal 1, gitu ya, tanggal yang pertama, titik koma, tanggal yang kedua, kemudian unit yang digunakan. Jadi ya, unit yang digunakan itu maksudnya apa? Y itu sama dengan tahun, M itu sama dengan bulan, D itu sama dengan hari. Nah, kita coba langsung aplikasiin, teman-teman. Misal, ya, tadi nih. Kita punya selisih kita punya dua tanggal. Yang satu 13 Oktober, yang satu lagi 24 Oktober. Kita ingin tahu selisihnya, gitu. Nah, jadi pertama kita sama dengan kemudian date if. Nah, nanti di sini start date-nya diklik yang ini. Kemudian titik koma. End date-nya diklik yang ini.
Nah, terus titik koma. Nah, di sini unit. Nah, unit di sini harus diisi salah satu dari 3 huruf, antara Y, M, atau D. Kalau misalnya teman-teman klik huruf Y, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman klik huruf Y, hasilnya bakal 0, gitu. Kenapa? Karena teman-teman mencoba mencari selisih tahun, gitu ya. Mencari selisih tahun dari 2 tanggal yang berbeda. Nah, untuk masalah tahun, dari 2 tanggal itu kan gak ada yang beda, karena dua-duanya itu berada di tanggal 2025, gitu. Dan kalau misalnya teman-teman tulis M, hasilnya bakal tetap, hasilnya masih tetap masih tetap 0. Kenapa? Karena dari 2 tanggal itu, dua-duanya sama-sama di bulan Oktober. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman tulis D, nah itu langsung ketemu 11. Kenapa? Karena antara 13, tanggal 13 dan 24 itu ada selisih 11 hari. Nah, gitu. Kalau misalnya teman-teman enter, nanti langsung muncul tuh. Langsung muncul 11. Gitu. Nah, ini cuman ini masih dalam bentuk numerik. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini kita ingin ubah jadi sisa hari. Gitu kan? Kita ingin ubah jadi sisa hari. Jadi di sini ada tulisan tersisa 11 hari. Jadi kita ingin buat mekanismenya itu gini. Kalau misalnya masih ada selisih gitu ya di antara dua tanggal ini, artinya dia harus nunjukin berapa hari lagi sisa hari dari orang yang minjam itu, dari si Rahman ini untuk meminjam buku gitu. Tapi kalau misalnya ini katakan udah habis gitu ya, kalau misalnya dia udah tenggat waktunya lewat, nanti kita tulis waktu habis. Nah, gimana biar bisa kayak gitu otomatis. Nah, untuk caranya ini kita pakai apa? Bantuan logical expression, pakai if lagi gitu. Jadi gimana? If gitu kan? Ini sama dengan if gitu ya. Nah, ini tutup buka, kemudian D7 gitu ya. Berarti kan ini. Kalau misalnya pengembalian itu gitu ya. Kalau misalnya nih pengembalian itu D7 itu lebih dari sama dengan now. Gitu ya. Now itu apa tadi teman-teman? Now itu hari ini beserta jam, menit, dan detik. Gitu. Jadi kalau misalnya si pengembaliannya itu lebih dari sekarang gitu ya. Artinya apa? Artinya lewat. Gitu. Artinya udah kelewat masa pengembaliannya, masa peminjamannya gitu. Jadi kalau misalkan gitu. Ini terakhir pengembalian itu 24. Nah, kalau misalnya dia itu pengembaliannya lebih gitu ya. Ini tuh lebih dari sekarang gitu ya. Artinya dia udah kelewat masa tenggak pengembaliannya. Maka berarti gimana? Dia ditulis date if gitu ya. Now terus start date-nya gitu ya. Start date-nya itu start date-nya bukan date if. Ulang ya. If D7 itu lebih dari sama dengan now, maka kalau misalnya benar value if true-nya, kita date if terus ya now itu terus D7 kita pakai day ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya D7, kalau misalnya pengembalian itu lebih dari sama dengan now gitu ya. Jadi kalau misalnya pengembaliannya ini udah kelewatan, kan dia terhitung kelewat itu kalau misalnya dia lebih dari tanggal 24 kan. Berarti dari tanggal 25 gitu kan. Nah, kalau misalnya sekarang itu gitu ya, hari ini itu jauh lebih jauh lebih lama daripada hari kemarin gitu. Maka kita tulis kita tulis bahwa
ini sisa hari. That if now, kemudian dia start date-nya itu sekarang, end date-nya itu si pengembalian ini. Ini now, ini kenapa now? Karena sekarang tanggal 13 Oktober ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nanti bingung, ini now kenapa di sini now, gitu ya. Ini tuh start date. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen klik ini juga bisa, gitu ya. Kalau misalnya ini tanggal 13, kemudian end date-nya ini 27. Nah, unitnya ini day. Jadi bakal tersisa 11 hari. Atau kita ubah ya rumusnya biar lebih ini. Nah, biar lebih gampang. Lebih dari sama dengan, nah ini ya. Jadi kalau misalnya D7 itu lebih dari C7, artinya apa? Kalau misalnya 24 Oktober itu lebih besar daripada Lebih besar daripada 13 Oktober. Berarti nanti logical expression-nya kalau misalnya true ditulis seperti ini. Tulis sisa harinya, gitu ya. Kan ini bener nih. D7 itu lebih dari C7 kan gitu. Karena 24 Oktober itu lebih dari 13 Oktober. Gitu kan? 24 sama 13 kan lebih besar 24. Jadi ini logical expression-nya benar nih. Nah, kalau misalnya benar, maka apa? Kita cari selisihnya dengan rumus that if. Kalau misalnya ternyata benar, sel ini lebih besar daripada sel ini, maka kita cari selisihnya, yaitu menggunakan that if. That if yang pertama start date, gitu ya. Kemudian end date, gitu. Startnya dari 13 Oktober, kemudian end date-nya itu di 24 Oktober. Kemudian unit yang kita gunakan itu adalah day. Nah, ini kalau misalnya value if true. Nah, gimana biar kita bisa tambahin kata hari gitu teman-teman. Untuk nambahin kata hari, kita pakai simbol dan ini. Gitu. Terus kita kutip hari gitu ya. Hari. Nah, gitu. Ini baru masih value if true, gitu ya. Jadi kita balik lagi bacanya. Jadi kalau, gitu ya. Kalau misalnya D7 itu lebih daripada C7, kalau misalnya 24 Oktober itu lebih daripada 13 Oktober, gitu kan? Maka kita cari selisihnya. Kalau misalnya benar, maka kita cari selisih harinya. Cari selisih harinya pakai rumus that if. Cari rumus that if-nya itu selisihnya itu C7 mulai tanggal berapa, D7 tanggal berapa, kemudian pakai unitnya hari. Jadi 11 hari gitu. Nah, untuk nambahin harinya kita pakai simbol dan, kemudian pakai kutip, terus ditulis hari dan kemudian kutip lagi. Nah, ini baru value if true gitu. Nah, kalau misalnya titik koma, kita sekarang definisikan kalau misalnya dia gagal. Kalau misalnya dia gagal, maka langsung tulis katakan waktu habis. Oke. Nah, ini misal contoh nih. Ini kan rumusnya kayak gini ya, teman-teman. Ini rumusnya kayak gini. Nah, misal nih, kita mundur ini pengembaliannya. Nah, dia bakal jadi 10 hari. Atau jangan gini deh. Yang wakinya itu berarti kayak gini. Nah, peminjaman ya, ntar kalau misalnya dia misalkan 23 ini 10, nanti bakal berkurang jadi 10 hari gitu. Terus ini bakal jadi 2 hari, dan kalau misalnya nanti di tanggal hari yang sama dia bakal jadi 0 hari kan gitu. Berarti artinya hari ini harus dikembaliin. Tapi kalau misalnya nilainya itu gini gitu kan, udah lewat gitu kan, nanti dia tulisannya bakal waktu habis. Nah, pertanyaannya teman-teman, kan kalau misalnya kayak gini kita perlu ngubah tanggalnya secara manual kan kayak gitu. Gimana caranya biar si tanggalnya itu mundur secara otomatis? Nah, itulah sebabnya tadi di sini gitu ya. Di sini itu kita pakainya bukan C7, tapi lebih dari sama dengan now. Kayak gitu. Lebih sama dengan now.
terus di sini juga ini now. Nah, dan kayak gini. Nah, jadi rumusnya tuh kayak gini. Nah, ini nanti teman-teman, ini bakal otomatis nanti bakal apa? Bakal mundur sendiri. Kayak gitu. Kalau misalnya rumusnya tuh bentuknya kayak gini. Karena kita definisiin apa? Definisiin logical expression-nya itu menggunakan waktu yang sekarang, bahkan sampai menghitung jam, menit, dan juga detiknya. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi ntar bakal dia bakal waktunya bakal mundur sendiri. Mana D7? Nah, ini D7. Nah, jadi kalau misalnya D7 itu lebih dari now. Nah, sekarang dibuatnya video ini tuh tanggal 13 Oktober. Gitu. Jadi kalau misalnya tanggal 23 itu lebih dari sekarang yang 13 Oktober, itu maka cari selisihnya. Selisihnya itu 10 hari. Gitu. Misal nih kalau misalnya ini kita aslinya di tanggal 14 gitu. Itu sisa satu hari. Besok nih kalau misalnya saya buat lagi video di spreadsheet ini pasti bakal jadi waktunya habis kayak gitu. Nah, jadi gitu ya, teman-teman. Ini nanti kalau misalnya bentuknya kayak gini, nanti dia bakal otomatis otomatis ke berkurang sendiri. Nah, mungkin agak jelimet gitu ya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa ulang-ulang lagi gitu ya, secara prinsip that if, today, dan juga now. Gitu. Oke, kita lanjut dua rumus lagi. Yang pertama ini adalah rumus count, gitu ya. Rumus count ini dia diperuntukkan untuk menghitung berapa banyak data yang berupa angka di dalam rentang sel tertentu. Kalau count if itu menghitung beberapa banyak suatu data terulang dalam sebuah rentang sel tertentu. Kalau misalnya filter itu kita mencari data yang memenuhi kriteria tertentu. Nah, misal ya kita punya data nama lengkap, jenis kelamin, sama usia. Nah, kita ingin mencari jumlah calon gitu ya yang mendaftar. Kemudian kita ingin pisahkan berapa jumlah calon laki-laki, berapa jumlah calon perempuan. Nah, terus kita ingin apa? Kita ingin cari juga jumlah laki-laki yang umurnya 40 tahun sama jumlah perempuan yang umurnya 40 tahun. Misalkan seperti itu. Nah, untuk mencari jumlah calon secara umum, gitu ya, kita bisa pakai rumus count. Gitu, di sini. Jadi caranya simple, tinggal tulis aja count, gitu ya, terus value 1, gitu ya. Value 1 nanti tinggal rentang usia mana yang ingin kita kita jumlahkan datanya, kayak gitu. Nah, ini langsung dia muncul 9. Nah, cuman kalau misalnya kita ingin kita ingin cari jumlah calon tapi yang jenis kelaminnya laki-laki. Nah, itu berarti kita pakai count if. Seperti ini. Seperti di sini. Jadi sama dengan count if tutup kurung, buka kurung, kemudian range-nya gitu ya. Kita tarik sampai sini. Kemudian titik koma, lalu kita masukkan kriterianya. Gitu. Kita masukkan kriterianya, jumlah calon laki-laki. Oh, jumlah calon laki-laki salah. Ini di sini. Nah, ini range-nya ini di sini, gitu ya. Karena kita nyoba nyari berapa banyak laki-laki yang mendaftar. Nah, berarti range-nya ini kita yang di jenis kelamin. Terus titik koma, kemudian kriterianya kita masukin laki. Nah, nanti muncul angkanya 5. Itu juga yang perempuan. Count if. Gitu kan? Range-nya di sini. Terus titik koma, kriterianya kita masukin perempuan. Nah, nanti di sini langsung muncul 4. Nah, terus teman-teman, kalau misalnya kita ingin cari laki-laki yang berumur 40 tahun, gitu kan? Kriterianya berarti kan 2 ya. Pertama kita cari yang laki-laki, terus kita cari yang laki-lakinya itu 40 tahun. Nah, berarti kriterianya ada 2. Nah, kita pakai rumus count if. Count ifs gitu ya. Nah, pertama kriteria range pertama. Gitu ya. Kita cari yang laki-laki dulu. Nah, berarti yang pertama kita blok yang ini.
terus titik koma, kita masukin kriterianya laki, titik koma lagi, kita masukin kriteria range kedua. Range yang kedua, kita ingin cari laki-laki yang umurnya 40 tahun. Jadi yang kita blok bagian ini. Nah, terus titik koma, lalu kita masukin kriterianya itu adalah 40. Nah, jadi enter, nah, nanti muncul 1. Sekarang kita katakan coba cari perempuan yang umurnya 40, gitu ya. Umurnya 40. Nah, sama rumusnya. Count if, gitu kan. Kriteria pertama yang perempuan. Ini kita perempuan. Terus kriteria range yang keduanya di sini. Terus kita cari yang kriterianya 40 tahun. Nah, nanti muncul berapa? 2 angka. Kayak gitu ya. Nah, ini. Oke. Ini yang apa untuk apa? Count if dan juga count ifs. Nah, kalau untuk filter nanti biar apa? Biar nggak perlu pakai rumus, kita akan jelasinnya nanti di bagian apa? Di bagian pengolahan data aja, karena nanti intinya sama. Dia untuk nyari data yang memenuhi kriteria tertentu. Nanti dia bakal lebih apa? Lebih eye catch, lebih praktis lah, lebih praktis untuk digunakan kalau misalnya di bagian pengolahan data. Jadi kita skip dulu bagian yang apa, yang filter. Oke, yang terakhir ini adalah kita nyari kalau average itu kita nyari rata-rata nilai. Kalau misalnya max itu kita mencari nilai tertinggi, kalau misalnya min itu kita nyari nilai terendah gitu. Nah, misalkan kita juga punya data gitu ya, nama lengkap dengan beragam usianya. Terus kita ingin tahu rata-rata usia yang katakan yang mendaftar jadi relawan itu, gitu, katakan usianya berapa sih? Gitu. Apakah dia usia yang cukup tua atau dia masih muda, misalkan kayak gitu. Nah, untuk cari rata-rata usianya, ya berarti kita pakai rumus average. Average. Nah, average, kemudian value 1, ini nanti tinggal di tinggal di blok gitu. Nah, rata-rata usia dari sini itu berarti 35 tahun. Nggak tua lah ya, 35 tahun. Nah, itu. Terus kita ingin tahu cari usia tertua gitu ya, dari calon pendaftar gitu kan. Nah, ini caranya yaitu dengan pakai rumus max gitu ya, rumus max. Terus kita range-nya kita tulis di sini. Nah, ternyata usia yang tertua itu adalah usia yang 50 tahun. Siapa yang 50 tahun? Yaitu EF Sumenep. Nah, itu. Terus yang termuda juga itu pakai rumus min. Rumus min itu juga range-nya di blok, kemudian di enter. 18 tahun. Siapa? Kristo Ibrahim Daud. Nah, itu untuk mencari nilai rata-rata, mencari nilai tertinggi, dan mencari nilai terendah. Alhamdulillah. Ya. Jadi ini beberapa rumus gitu ya yang bisa dipergunakan di administrasi Muhammadiyah, entah itu untuk membuatan database atau untuk membantu administrasi teman-teman, lembaga teman-teman, ataupun di amal usaha yang teman-teman jalani gitu ya. Jadi semoga rumus-rumus ini bisa membantu untuk pengerjaan administrasi teman-teman. Untuk ya tadi juga udah dibilang, untuk latihan menggunakan rumus ini, nanti silahkan teman-teman kunjungi deskripsi. Saya bakal cantumin modul-modulnya, nanti ada di sana semua, dan teman-teman bisa langsung akses dan coba langsung sendiri gitu ya. Nanti dia bakal berbentuk ini ya, jadi mesti di download dulu gitu. Jadi file-file nanti yang bisa teman-teman akses itu dia download dulu, dan teman-teman upload ulang ke Google Drive teman-teman masing-masing, dan baru teman-teman coba kerjain dan coba latihan di sana gitu. Oke. Mungkin untuk yang fungsi kita cukupkan sampai sini.